Halo, selamat ketemu kembali dengan saya Miss Hotma. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi kita ya tentang si logika matematika. Jadi apa ini logika matematika? Ya, logika matematika ini adalah dasar dari penalaran pada matematika. Dan logika matematika ini inilah konsep yang paling banyak digunakan dalam pemrograman. Sudah ya, jadi logika matematika itu adalah dasar dari penalaran. Dia dinalarkan berdasarkan apa? Iya, berdasarkan yang namanya proposisi atau pernyataan. Baik ya, nah kita awali dari istilahnya. Pada logika matematika itu ada yang namanya proposisi atau pernyataan. Ya, pernyataan. Oke, nah apa ini proposisi atau pernyataan? Ini adalah suatu kalimat ya yang nilai kebenarannya benar saja atau salah saja. Sudah, dan bukan keduanya. Oke ya, jadi pernyataan itu suatu kalimat ya yang nilai kebenarannya benar saja atau salah saja ya. Jadi dia nggak bisa kadang-kadang benar kadang-kadang salah ya, itu tidak bisa, dia harus pasti benar atau salah. Nah, itulah dia yang disebut pernyataan atau proposisi. Jadi pada proposisi ini ada istilah nilai kebenaran. Nilai kebenaran benar saja ya, ini bisa nanti dilambangkan dengan huruf B, sudah, atau true sudah, atau salah saja. Salah ini bisa nanti dilambangkan dengan huruf S besar ya, atau false, F besar. Sudah, itulah nilai kebenaran pada logika matematika, benar salah. Nah, benar salah nanti pada aljabar boolean benar salah ini dia diganti lagi ya simbolnya dengan 0 1. Demikian ya, itulah pengertian dari pernyataan. Jadi contoh dari pernyataan ini ya, misalkan 13 adalah bilangan genap. Sudah, 13 adalah bilangan genap. Muncul di dalam pikiran kita, salah. Berarti dia pernyataan yang bernilai salah. Oke, sudah. Kemudian 8 lebih besar dari 5. Dalam pikiran kita benar, berarti pernyataan yang bernilai benar. Oke, sudah. Kemudian misalkan ada lagi contoh seperti ini. Kamu harus makan. Nah, dalam pikiran kita maksudnya apa? Ya, kamu harus makan, nggak tahu, nggak jelas benar atau salah. Berarti ini bukan pernyataan. Jadi pernyataan itu sudah jelas dia benar atau salah. Oke ya. Nah, inilah pengertian dari proposisi atau pernyataan. Oke, jadi proposisi dan pernyataan ini, proposisi atau pernyataan ini dia nanti dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kecil ya. Huruf kecil biasanya P, Q, R, S, T hingga seterusnya. Oke, itulah notasi dari proposisi atau pernyataan. Baik ya, selanjutnya kita lihat bagaimana mengkombinasikan proposisi. Jadi mengkombinasikan berarti dia lebih dari satu ya, lebih dari satu pernyataannya atau proposisinya ya. Misalkan kita punya proposisi P dan Q. Sudah, P dan Q ini adalah proposisi. Sudah, proposisi
Oke, ini sudah pasti pernyataan. Maka P dan Q ini bisa dikombinasikan dengan beberapa istilah ya, beberapa istilah kita pahami satu-satu. Yang pertama ada dia dikombinasikan dengan operator konjungsi atau conjunction ya. Dia nanti disatukan dengan kata dan. P dan Q ini konjungsi, sudah dinotasikan. P dan Q. Oke, ini dia konjungsi. Kemudian operator yang berikutnya ada dia yang namanya disjungsi. Sudah, disjungsi. Dia nanti dihubungkan dengan kata atau. Sudah, P atau Q. P atau Q dinotasikan P atau Q. Ini ya, berarti notasinya pakai huruf V. Kemudian operator yang ketiga itu ada yang namanya negasi atau ingkaran. Jadi kalau ingkaran ini berarti dia lawan ya, kebalikan. Dia nanti misalkan dikasih tahu ada pernyataan P, notasi dari ingkaran P dia seperti ini, negasi P, bacanya negasi P, negasi Q, dan seterusnya. Oke ya, jadi pada negasi ini atau ingkaran ini dia ada beberapa ketentuan ya, ada ketentuan yang harus dipahami. Sudah, negasi jika dikasih tahu pernyataan awal itu adalah semua X, ini bacanya semua X. Sudah, semua X. Ketika nanti dia dinegasikan, negasi dari semua X itu adalah beberapa negasi X. Nah, ini dia, beberapa tidak X. Saya buat di sini bacaannya beberapa tidak X. Oke. Nah, kemudian kalau nanti dikasih tahu beberapa X, ini bacanya beberapa X, atau ada X pun bisa ya, ada X pun bisa, maka negasi dari beberapa X itu adalah semua tidak X. Dibaca semua tidak X. Oke, semua tidak X. Baik, misalkan ada contoh, ada dua buah pernyataan P dan Q. P pernyataannya hari ini hujan, Q pernyataannya semua siswa diliburkan. Ketika kita kombinasikan kedua pernyataan ini dengan konjungsi, sudah, maka kalimatnya jadi hari ini hujan dan semua siswa diliburkan. Ini dia kombinasinya. Oke, kemudian ketika kita gabung dengan operator disjungsi ya, maka kalimatnya jadi hari ini hujan atau semua siswa diliburkan. Oke, nah kemudian jika operatornya negasi P, kebalikan dari hari ini hujan, berarti hari ini tidak hujan.
Oke. Nah, negasi Q. Semua siswa diliburkan. Ada kata semua. Jadi semua, beberapa ini disebut kuantor ya, kuantor. Kalimat yang berkuantor, kuantor. Jadi dia ada ketentuannya tersendiri tentang si negasi ini, namanya kuantor ya. Negasi Q, kalimat ada kuantor semua. Semua tadi negasinya apa? Beberapa. Nah, siapa X-nya? Yang di belakang inilah si X-nya. Oke. Semua X. Negasi dari X, semua siswa diliburkan, negasinya beberapa siswa tidak diliburkan. Oke. Beberapa siswa tidak diliburkan. Itulah negasi dari pernyataan Q. Semua siswa diliburkan. Ya, dia jadi salah kalau ada siswa yang tidak diliburkan. Kayak gitu maksudnya. Paham ya? Sudah. Nah, berdasarkan ketiga operator tadi, pada logika matematika ada yang namanya tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran inilah kita buat menjadi dasar untuk menentukan apakah kombinasi dari sebuah proposisi bernilai benar atau salah. Sudah. Jadi tabel kebenaran ini ya dibentuk dari kemungkinan nilai kebenaran pernyataan P dan Q. Oke. Nah, misalkan ini pernyataan P, pernyataan Q. Sudah. Nah, pernyataan P dan Q bisa aja kemungkinan keduanya bernilai benar. Sudah. Kemudian bisa juga P benar, Q salah. Sudah. Bisa juga si P salah. Sudah. Si Q salah S ya. Salah, si Q benar. Sudah. Bisa juga kemungkinannya keduanya salah. Oke. Nah, ini kalau dua pernyataannya. Kalau nanti pernyataannya 3, berarti banyak kemungkinannya itu adalah 8. Jadi banyak kemungkinan itu adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyak pernyataan. Ini kan pernyataan kita kan ada 2, berarti banyak kemungkinannya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, inilah di 4. Oke, benar-benar salah-salah, benar-salah, benar-salah. Nanti kalau 3 kita lihat gimana contohnya. Oke ya. P dan Q. P dan Q. Benar dan benar itu bernilai benar, benar dan salah itu bernilai salah, salah dan benar itu bernilai salah, salah dan salah bernilai salah. Oke. Nah, inilah dia untuk yang namanya konjungsi. Sudah. Kemudian kita lihat yang untuk disjungsi. Ya, saya tambahi kolomnya ya. P atau Q. Benar atau benar benar, benar atau salah benar, salah atau benar benar, salah atau salah salah. Oke. Nah, jadi biar gampang mengingatnya ya, orang benar dengan orang benar pasti dia jalannya benar. Orang benar dengan orang salah pasti dia jadi salah. Ya, orang salah dengan benar pun salah, orang salah dengan salah pasti salah jalannya. Ya, lebih kuat sekarang yang namanya pengaruh orang yang salah daripada orang yang benar, ya kan? Sudah. Kemudian kalau disjungsi ini, disjungsi benar atau benar ya, manusiawi pasti selalu pilih yang benar. Benar atau salah, maunya benar aja. Salah atau benar, maunya benar aja. Salah atau salah, nggak ada pilihan, salah aja. Oke, itulah dia tabel kebenaran untuk si konjungsi dan disjungsi. Nah, kalau si negasi ya berarti dia kebalikan tadi ya. Kita tinjau dari satu pernyataan aja. Misalkan ada P, di sini negasi
P. Awalnya benar, negasinya jadi salah, atau awalnya salah, negasinya jadi benar ya. Nanti kalau kamu mau pakai true false pun sama juga. Paham ya? Oke, misalkan ada pernyataan P dan Q seperti ini. P adalah bilangan ganjil. Sudah, P 6 adalah bilangan ganjil, pernyataan Q bilangan genap habis dibagi 2. 6 adalah bilangan ganjil, salah ya. Bilangan genap harus habis dibagi 2 bernilai benar. Sudah, berarti nilai kebenaran dari P dan Q salah dan benar bernilai salah. Oke, kemudian kalau misalnya kita tinjau dari disjunksi salah atau benar, dia bernilai benar. Oke. Baik, kita lihat contoh. Bentuklah tabel kebenaran dari P dan Q atau negasi R. Sudah. Nah, ini pernyataannya ada 3. 1, 2, 3. Berarti banyak kemungkinannya 2 pangkat 3, 8. Nah, ini dia tabelnya sudah saya buat. Ini kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan P, Q, dan R. Sudah. Nah, yang ditanya adalah P dan Q atau negasi R ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, ya kau pilah-pilah, kau buat di kolomnya ya. Di sini ada P dan Q, ada negasi R, berarti di sini saya tambah negasi R, kolom negasi R, kemudian kolom P dan Q, sudah, kemudian disatukan P dan Q atau negasi R, baru nanti kita pakai tabel kebenaran untuk menentukan nilai kebenarannya. Oke ya. Negasi R berarti kebalikan dari R. Ini saya isi ya. Berarti dia benar, negasinya salah, salah negasinya benar, salah benar, salah benar, salah benar. Oke, P dan Q. Baik, P dan Q, benar dan benar benar, benar dan benar benar, benar dan salah salah, benar dan salah salah, salah dan benar salah, salah dan benar salah, salah dan salah salah, salah dan salah salah. Oke ya, sekarang kita gabung P dan Q atau negasi R, berarti ke belakang ya. Nanti kau buat pun di sini P dan Q, kemudian di sini negasi R pun boleh. Oke ya. Oke, kita ataukan benar atau salah, maunya benar ya. Benar atau benar, benar, salah atau salah, salah, salah atau benar, benar, salah atau salah, salah, salah atau benar, benar, salah atau salah, salah, salah atau benar, benar. Oke, inilah dia tabel kebenaran untuk P dan Q atau negasi R. Paham ya? Baik, kemudian kita lihat tautologi dan kontradiksi. Jadi tautologi ya, pada logika matematika itu maksudnya apa? Maksudnya proposisi majemuk bernilai benar untuk semua kasus. Oke, ini maksudnya apa? Proposisi majemuk berarti hasil kombinasi kita tadi ya, hasil kombinasi P dan Q atau P dan R ya, semuanya bernilai benar untuk semua kasus, jadi tidak ada salah. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat tabel kebenaran yang sudah kita lihat contoh itu ya, contoh tabel kebenaran, di hasilnya itu, hasil ujungnya itu semuanya bernilai benar, itu tautologi. Sudah, kemudian kalau kontradiksi berarti kebalikannya, contradiction kebalikannya, berarti proposisi majemuk bernilai salah untuk semua kasus. Oke, berarti hasilnya nanti di ujung semuanya salah, itu namanya kontradiksi. Kalau ada satu aja yang benar gimana ya,
dia bukan kontradiksi. Kalau misalnya ada satu saja yang salah cemana, ya berarti dia juga bukan tautologi. Pokoknya semua kasus benar atau semua kasus salah. Itu pengertian tautologi dan kontradiksi. Oke, kita ada contoh. Tunjukkan bahwa P atau negasi P dan Q adalah sebuah tautologi. Lebih gampang kita tunjukkan pakai tabel kebenaran ya. Nah, di sini ada P atau negasi P dan Q. P sudah ada, P dan Q belum ada, berarti di sini kita buat P dan Q. Sudah. Kemudian negasi P dan Q. Negasi P dan Q. Oke, sudah lengkap semuanya, terus kita gabung. Gabung P atau negasi P dan Q. Oke ya. Baik. Mari kita selesaikan. P dan Q, benar dan benar, benar, benar dan salah, salah, salah dan benar, salah, salah dan salah, salah. Oke, negasikan berarti salah, benar, benar, benar. Oke, gabung ya. P atau negasi P dan Q. Oke ya, ini ya. Benar atau salah, benar atau benar, benar, salah atau benar, benar, salah atau benar, benar. Semuanya bernilai benar. Berarti kesimpulannya dia adalah benar kalau itu adalah tautologi. Oke ya, paham ya? Baik, kita juga ada contoh. Tunjukkan bahwa P dan Q dan negasi P atau Q adalah kontradiksi. Dua pernyataan ya, berarti 4 kemungkinan. Baik, kita pilih satu-satu ya. P dan Q. Oke. Sudah. P atau Q. Kemudian negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Oke. Kemudian kita gabung ya. Kita gabung P dan Q dan negasi P atau Q. Oke ya. Baik, mari kita lengkapi tabelnya. Dan benar dan benar, benar, benar dan salah, salah, salah dan benar, salah, salah dan salah, salah. Oke. Atau benar atau benar, benar, benar atau salah, benar, salah atau benar, benar, salah atau salah, salah. Negasi P atau Q, balikkan salah, 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 benar. Oke, gabung ya, berarti gabung yang ini pakai dan. Benar dan salah, salah, salah dan salah, salah, salah dan salah, salah, salah dan benar, salah. Ya, semua bernilai salah, berarti benar kalau ini adalah sebuah kontradiksi. Oke ya. Oke, kemudian pada logika matematika ada yang namanya istilah ekivalen. Ini maksudnya apa ekivalen ini? Itu maksudnya dua buah proposisi majemuk memiliki nilai kebenaran yang sama atau identik ya. Jadi tidak ada bedanya sedikit pun. Nah, bagaimana kita melihat ini ekivalen atau tidak? Ya, bisa kau gunakan yang namanya hukum-hukum pada logika, itu sudah ada di materi ya, ada beberapa di sana. Kemudian bisa juga kau buktikan dengan yang namanya tabel kebenaran. Oke. Sudah. Nah, yang paling harus dipahami pada hukum-hukum logika ini itu ada yang namanya hukum De Morgan.
hukum De Morgan. Memang semuanya perlu ya, tapi ini paling sering hukum De Morgan. Inilah juga sebagai rumus untuk negasi dari konjungsi dan disjungsi ya. Negasi dari P dan Q katanya itu ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Sudah, negasi dari P atau Q itu ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, ini bisa kau buktikan dengan yang namanya tabel kebenaran. Nah, bisa kau buktikan sendiri. Dan ini juga sekalian hukum De Morgan ini merupakan rumus negasi dari konjungsi dan disjungsi. Baik, ada contoh. Tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q ekivalen dengan P atau negasi Q. Oke ya, kita jawab pakai dua cara, pakai hukum, logika, dan kemudian pakai tabel. Oke ya. P atau negasi P atau Q. Ya, ini bisa kita ubah bentuknya jadi P atau negasi P atau Q pakai hukum De Morgan itu jadi siapa? Negasi P dan negasi Q. Ini hukum De Morgan ya, saya buat di sini De Morgan, pakai hukum De Morgan. Oke, sudah. Kemudian ini bisa kita kali masuk pakai yang namanya hukum distributif ya. Ini jadi P atau negasi P dan P atau negasi Q. Tadi saya bilang pakai hukum distributif. Bisa kau lihat nanti di materi itu. Oke. Kemudian P atau negasinya itu pasti bernilai benar pakai hukum negasi. Sudah. Kemudian ini dan P atau negasi Q. Ini tadi saya bilang pakai hukum negasi. Oke. Sesuatu yang benar dan suatu proposisi majemuk, dia katanya adalah proposisi majemuk itu sendiri. P atau negasi Q. Ini pakai yang namanya hukum identitas. Ya, berarti terbukti bahwa P atau negasi P atau Q sama dengan P atau negasi Q. Oke ya, berarti dia terbukti. Kemudian kita buktikan pakai tabel kebenaran ya. P atau Q. P atau Q. Oke, mari kita isi. Ini benar, salah. Dinegasikan salah, benar. P atau negasi P atau Q. Oke ya, benar atau salah, benar atau salah, benar, salah atau salah, salah atau benar. Oke. Kemudian P atau negasi Q. Oke. Saya tambah ya di sini ya. Negasi Q. Kelupaan. Negasi Q berarti dia salah, benar, salah, benar. Oke ya. P dan negasi P atau negasi Q. Benar atau salah, benar atau salah, benar atau benar, salah atau salah, salah atau benar ya. Jadi ini dia tabel kebenarannya identik, tidak sama, tidak ada yang berbeda. Berarti dia terbukti kalau kedua pernyataan ini adalah ekivalen. Oke.
Kemudian pada logika matematika ada yang namanya disjungsi eksklusif. Disjungsi itu tadi berarti atau ya, atau or ya. Jadi kata atau or ini or ya, dia bisa diartikan dalam dua cara ya, dalam dua cara. Jadi bisa dia diartikan inklusif, namanya inklusif or. Sudah di sini inklusif or itu ya, misalkan ada pernyataan P atau Q ya, itu bisa berarti P atau Q. Sudah bisa juga dia berarti keduanya, bisa si P atau Q, bisa juga dua-duanya gitu ya. Misalkan bisa dipilihnya si P saja atau si Q saja, atau diambilnya dua-duanya. Misalkan ada contoh katanya tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Oke, atau Java. Nah, berarti dia tenaga IT-nya ini bisa dia menguasai C++ saja atau Java saja atau keduanya. Itu namanya inklusif. Sudah. Kemudian ada eksklusif. Merah ya. Eksklusif or ini berarti si atau itu ya diartikan P atau Q ya, bisa dipilih P atau Q, tetapi bukan keduanya. Berarti nggak bisa diambil dua-duanya. Oke, misalkan dia ada contoh di situ, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Oke ya, berarti dia bisa milih dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Tapi nggak mungkin lah dia sudah dihukum 5 tahun didenda juga 10 juta ya. Itu pengertian si eksklusif or. Oke, jadi disjungsi eksklusif ini dia nanti dilambangkan dengan simbol seperti ini ya. Oke, dia nanti dibaca XOR. Sudah, XOR. Jadi disjungsi eksklusif ini ada tabel kebenarannya seperti ini. P XOR Q. P XOR Q. Benar-benar dia salah. Ya, benar salah dia benar. Salah benar dia benar. Salah dia salah. Nah, itu dia. Ya, dia benar kalau dia bisa dipilih benar atau salah. Kalau dia benar aja keduanya salah, kalau salah keduanya pun salah. Oke, itu dia tentang disjungsi eksklusif. Baik ya. Nah, materi logika matematika yang pertama itu sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa.